Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Laila dari SMA Negeri 1 Palimanan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema pembelajaran, yaitu tentang cerita sejarah. Sebelum saya jelaskan lebih detail tentang cerita sejarah, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Yang ketiga adalah mengkonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Dan yang keempat adalah menulis sejarah pribadi. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif yang diceritakan secara imajinatif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Dan berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Dan yang kedua adalah rekon faktual. Rekon ini bersifat informasional. Dan novel ini memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Serta yang ketiga, rekon imajinatif. Novel ini memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Struktur teks cerita sejarah. Bagaimanakah struktur teks cerita sejarah? Yang pertama, adanya pengenalan situasi atau yang disebut dengan orientasi. Dalam hal ini, memperkenalkan setting, tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Sedangkan struktur yang ketiga adalah menunjuk konflik atau istilahnya rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dan yang keempat adalah bagian puncak konflik, disebut juga dengan komplikasi. Nah, pada bagian ini sebagai klimaks, dan pada bagian inilah cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Selanjutnya adalah penyelesaian, evaluasi, dan resolusi. Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya serta setelah mengalami peristiwa puncak itu. Dan pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Bagian selanjutnya adalah disebut koda. Berikutnya adalah perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Dalam teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada dan terjadi. Sedangkan novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi, kesemuanya bersumber pada rekaan. Dan yang kedua, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Sedangkan dalam novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Sedangkan dalam teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya, sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sedangkan dalam novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Berikutnya, dalam teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan dalam novel sejarah,
Pengarang novel tidak terikat pada sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan dalam novel sejarah, pengarang novel tidak terikat fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya. Tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Dan perbedaan selanjutnya adalah pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan dalam novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi, situasi hidup dan masyarakatnya, kesemuanya hanyalah imajinasi belaka. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya adalah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini adanya konjungsi telah, ini menunjukkan masa lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi kronologis temporal seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya, sejak sekarang saya sudah boleh membuat rancangan yang harus kulakukan. Konjungsi sejak ini menunjukkan bahwa itu adalah konjungsi temporal. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita sejarah biasanya menggunakan kata kerja mental. Contohnya merasakan, mengharapkan, dan sebagainya. Kebahasan berikutnya juga banyak menggunakan dialog, menggunakan kata sifat, menggunakan kata yang bermakna kias dalam bentuk ungkapan ataupun peribahasa. Dalam teks cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan, seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, dan nilai budaya. Demikian pembahasan materi tentang teks cerita sejarah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.